Aku balas perbuatan suamiku yang diam-diam menikah siri dan sudah memiliki 3 anak. Balasan seorang istri untuk suami berhati iblis. Diana adalah istri yang setia dan selalu berkorban untuk keluarganya. Namun, kesabarannya diuji saat dia menemukan fakta mengejutkan. Suaminya, Arif, telah menikah siri dengan wanita lain selama bertahun-tahun dan bahkan memiliki 3 anak. Merasa dikhianati dan dipermainkan, Diana merencanakan balas dendam yang tidak terduga. Tidak hanya ingin menghancurkan kehidupan Arif, tetapi juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa dirinya bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Balasan Diana adalah kehancuran total untuk suami berhati iblis itu. Ikuti kisah menegangkan Diana dalam melawan pengkhianatan yang mengerikan ini. Akankah Arif menyesali perbuatannya? Atau sudah terlambat? Saksikan pembalasan yang penuh intrik dan emosi ini. Jangan lupa tekan tombol like. Tinggalkan komentar tentang apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Diana. Dan subscribe untuk kisah-kisah dramatis lainnya hanya di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Diana. Usia sudah menginjak kepala 3. Dan hampir separuh dari hidupku kuhabiskan sebagai istri dari seorang lelaki yang dulu kucintai, Arif. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, setia, dan mendukung suamiku dalam segala hal. Dengan wajah yang mungkin tak secantik selebriti, aku percaya cinta dan pengorbanan adalah segalanya dalam pernikahan. Kupikir, dengan semua yang sudah kuperjuangkan, rumah tanggaku akan tetap utuh. Awal pernikahanku dengan Arif terkesan indah. Kami menikah atas dasar cinta, atau setidaknya itulah yang aku yakini selama ini. Arif dulu adalah sosok lelaki sederhana yang humoris, penuh kasih, dan sering membuatku tertawa di setiap hari-hariku. Meski dia bukan orang kaya raya, aku tetap bersyukur bisa membangun keluarga kecil bersamanya. Bersama Arif, aku bermimpi memiliki anak-anak yang lucu dan cerdas, yang tumbuh dalam cinta kasih keluarga yang harmonis. Namun, lambat laun semua berubah. Seiring waktu, Arif yang dulu perhatian dan selalu ada untukku, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, tetapi tak ada yang pernah terasa mencurigakan bagiku. Aku percaya padanya, percaya pada semua janji yang pernah kami buat di awal pernikahan. Tapi hidup selalu punya cara untuk mengungkap rahasia yang paling kelam. Seiring dengan perubahan sikap Arif yang semakin dingin, kecurigaanku pun mulai tumbuh. Hatiku mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hingga suatu hari, aku menemukan kebenaran pahit yang mengguncang seluruh hidupku. Suamiku, lelaki yang aku cintai dan percayai, telah menikah siri dengan perempuan lain dan memiliki 3 anak dari wanita itu. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kebohongan, dibutakan oleh cintaku sendiri. Aku, Diana, bukan perempuan lemah. Saat kebohongan ini terungkap, aku tahu satu hal, waktunya membalas telah tiba. Semua bermula dari hal kecil, hal yang tidak pernah kupikirkan sebagai pertanda. Arif, suamiku, semakin sering mematikan telepon saat berada di rumah. Dia juga mulai menjaga jarak denganku, baik secara fisik maupun emosional. Aku selalu berusaha mencari pembenaran. Mungkin dia lelah dengan pekerjaan. Mungkin aku yang terlalu mencurigainya tanpa alasan. Begitulah, aku terus berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah fase sementara dalam rumah tangga kami. Namun, kecurigaan mulai menguasai pikiranku ketika ia sering bepergian tanpa memberitahuku. Berulang kali kutanya, "Arif, kenapa kau pulang terlambat lagi?" Dan jawabannya selalu sama,
Ini urusan kantor, jangan terlalu dipikirkan. Malam itu, Arif pulang lebih larut dari biasanya. Matanya tampak lelah, dan bibirnya kaku saat tersenyum padaku. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, dengan setumpuk pertanyaan yang terpendam. Tapi seperti biasa, aku menelan semuanya. Aku tidak ingin memulai pertengkaran. Lagi pula, siapa yang ingin percaya bahwa suaminya, pria yang selalu kucintai dan percayai, sedang menyembunyikan sesuatu? Namun, semuanya mulai runtuh pada suatu sore yang dingin, ketika tanpa sengaja aku menemukan ponselnya yang tertinggal di meja makan. Biasanya, aku bukan tipe istri yang memeriksa ponsel suaminya. Aku selalu percaya bahwa kepercayaan adalah kunci dalam sebuah hubungan. Tapi entah mengapa, sore itu ada dorongan kuat dalam hatiku. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Tanganku gemetar saat melihat pesan yang baru saja masuk. Pesan itu berasal dari seorang perempuan bernama Sari. Awalnya, aku berpikir ini hanya rekan kerja, tapi isi pesan itu menghantamku seperti petir di siang bolong. "Kapan kau akan menemui anak-anak lagi, Mas? Mereka merindukanmu." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang, seakan ingin meledak dari dalam dadaku. Anak-anak? Apa maksud pesan ini? Anak-anak siapa yang merindukan Arif? Pikiranku berkecamuk. Rasanya seperti mimpi buruk yang perlahan-lahan berubah menjadi nyata. Kutelusuri percakapan mereka, dan semakin dalam aku membaca, semakin hancur perasaanku. Ternyata, Arif sudah lama menikah siri dengan Sari, seorang perempuan yang tak pernah kudengar namanya sebelumnya. Bukan hanya menikah, mereka sudah memiliki 3 anak. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kebohongan yang dia ciptakan, berpura-pura menjadi suami yang setia di hadapanku, sementara di belakangku, dia menjalani kehidupan lain yang sepenuhnya disembunyikannya. Aku ingin marah, ingin menangis, tapi tubuhku terasa beku. Tak ada air mata yang keluar, hanya kekosongan. Hatiku hancur berkeping-keping. Namun di saat yang sama, ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Bukan sekadar rasa sakit, tapi kemarahan yang membara. Tak ingin gegabah, aku menahan diri dan menyimpan rahasia ini. Aku tidak langsung mengkonfrontasinya malam itu. Tidak. Aku ingin tahu sejauh apa kebohongan ini berlangsung. Maka, diam-diam aku mulai menyelidiki lebih dalam tentang hubungan gelap Arif dan Sari. Setiap langkah kecil yang kutemukan semakin menegaskan bahwa selama ini, aku hidup dengan seorang pria berhati iblis yang tak memiliki belas kasihan. Saat hari demi hari berlalu, pikiranku dipenuhi dengan rencana balas dendam. Arif mungkin berpikir bahwa aku hanya istri yang lemah dan tak tahu apa-apa. Tapi dia salah besar. Aku, Diana, tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berlanjut. Aku akan membuatnya merasakan semua penderitaan yang telah dia timpakan padaku. Dan aku akan memulai dari titik di mana dia tak pernah menduganya. Hari pembalasan itu semakin dekat. Hari-hari berikutnya kulalui dengan pura-pura. Pura-pura tersenyum, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura menerima setiap kebohongan yang Arif ucapkan. Setiap kali dia berkata akan lembur di kantor atau harus keluar kota untuk urusan pekerjaan, aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hatiku, bara kemarahan semakin menyala, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Aku tahu bahwa untuk menghadapinya, aku perlu lebih dari sekadar amarah. Aku butuh bukti. Bukti yang tak bisa dia sangkal. Bukti yang akan membuatnya terpojok tanpa bisa memberikan alasan apapun. Jadi, selama beberapa minggu, aku menyusun rencana matang. Perlahan, tapi pasti, aku mulai melacak keberadaan Arif di luar rumah. Untungnya, dia terlalu ceroboh.
Atau mungkin terlalu percaya diri bahwa aku takkan pernah tahu. Setelah beberapa hari mengamati gerak-geriknya, akhirnya kudapati sebuah alamat yang sering dia kunjungi. Di sanalah, sebuah rumah kecil di pinggir kota. Aku pertama kali melihat dengan mata kepalaku sendiri, kebenaran yang menghancurkan hatiku sepenuhnya. Dari balik pagar, aku melihat Arif masuk rumah itu dengan senyuman yang jarang kutemui lagi ketika dia di rumah. Tak lama, seorang perempuan keluar menyambutnya dengan pelukan hangat, dan 3 anak kecil berlarian menuju Arif, memanggilnya dengan sebutan yang selama ini hanya kudengar dari anak-anak di keluarga kami, Papa. Di detik itu, semua yang pernah kupercaya tentang suamiku hancur. Dunia terasa seperti runtuh di atas kepalaku. Namun aku tak boleh menunjukkan kelemahan. Aku tetap berdiri di balik pagar itu, menonton semua pemandangan menyakitkan tersebut dengan hati yang terluka dalam. Sari, perempuan yang menjadi istri kedua Arif, tampak begitu akrab dengan anak-anak mereka. Ketiga anak kecil itu, yang seharusnya tidak pernah ada dalam kehidupanku, bermain riang tanpa mengetahui bahwa aku, istri sah Arif, tengah mengawasi mereka. Aku tidak menyerbu masuk ke rumah itu. Tidak, bukan begitu caraku menghadapi ini. Aku pulang dengan hati yang penuh dendam, lebih membara dari sebelumnya. Di perjalanan pulang, berbagai rencana balas dendam memenuhi pikiranku. Aku tahu bahwa dengan satu langkah salah, aku bisa menghancurkan segalanya. Jadi, aku harus berhati-hati. Ketika Arif pulang malam itu, aku tidak bertanya apapun. Hanya senyum tipis yang kugoreskan di bibirku. Dia duduk di meja makan, menyantap makanan yang telah kusiapkan, tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Bagaimana mungkin dia bisa begitu tenang? Bagaimana mungkin dia begitu tega menjalani 2 kehidupan ini tanpa beban? Hatiku mendidih melihat kebohongan yang begitu sempurna dia pertontonkan di hadapanku. Malam itu, aku duduk di sampingnya di sofa, menonton televisi seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi pikiranku jauh dari sana. Aku memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang akan kulakukan untuk membuatnya menderita seperti aku? Langkah pertamaku adalah mencari pengacara terbaik di kota. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Arif, aku berkonsultasi dengan seorang pengacara yang terkenal dengan keahliannya dalam menangani kasus perceraian. Aku tahu bahwa perceraian ini akan menjadi perang, dan aku siap untuk memenangkannya. Arif tidak tahu bahwa aku sudah menyimpan bukti pernikahan sirinya dengan Sari, foto-foto, pesan-pesan, semuanya. Ini bukan sekadar perceraian biasa. Ini akan menjadi kehancurannya. Langkah kedua, aku mulai mempersiapkan diriku secara finansial. Selama bertahun-tahun, aku membiarkan Arif mengatur keuangan keluarga. Tapi tidak lagi. Aku membuka rekening bank atas namaku sendiri, menyisihkan sebagian uang dari penghasilan kami tanpa sepengetahuannya. Aku tahu bahwa ketika badai ini meletus, aku harus siap secara mental, emosional, dan finansial. Namun, rencanaku belum berhenti di situ. Aku tidak hanya ingin menceraikannya. Itu terlalu mudah untuk pria seperti Arif. Aku ingin dia merasakan kehancuran, baik di mata keluarga kami maupun di depan dunia. Karena itu, aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan rahasianya. Tidak hanya tentang Sari dan anak-anak mereka, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan lain yang dia sembunyikan dariku. Kudapati fakta bahwa Arif terlibat dalam bisnis-bisnis gelap yang aku tak pernah bayangkan sebelumnya. Uang yang selama ini dia klaim sebagai hasil kerja keras ternyata berasal dari hal-hal yang melanggar hukum. Ini memberiku ide besar. Jika aku bisa mengungkap semuanya, tidak hanya pernikahannya yang hancur, tapi juga seluruh hidupnya. Hari pembalasan itu semakin dekat, dan aku akan memastikan Arif merasakan setiap luka yang telah dia torehkan di hatiku.
Rasa sakit yang selama ini kutahan telah berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap hari kulalui dengan tenang di luar, namun di dalam, rencanaku semakin matang. Aku tidak lagi menjadi istri yang pasif, hanya menunggu kehancuran datang. Sekarang, akulah yang menentukan langkah-langkah berikutnya, memastikan setiap langkah yang kuambil membawa Arif lebih dekat ke kehancurannya sendiri. Beberapa hari setelah penemuanku tentang keluarga rahasianya, aku memutuskan untuk memulai serangan balikku. Langkah pertama adalah dengan memanfaatkan hubungan Arif dengan Sari. Aku tahu Arif sangat menjaga rahasia pernikahan sirinya, terutama di hadapan keluarga dan rekan bisnisnya. Jika rahasia ini bocor, bukan hanya rumah tangganya yang hancur, tapi juga reputasi dan bisnis yang ia bangun selama bertahun-tahun. Aku mengirim pesan anonim kepada Sari, berpura-pura sebagai orang luar yang mengetahui pernikahan mereka. Pesan itu sederhana namun cukup mengguncang. Apakah suamimu sudah memberitahumu bahwa dia punya istri lain? Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan respon dari Sari. Seperti yang kuduga, dia terpancing. Siapa ini? Apa maksudmu? Balasannya membuatku tersenyum penuh kemenangan. Namun, ini baru langkah awal. Aku ingin memecah kepercayaan di antara mereka sebelum semuanya terbuka di depan publik. Sementara itu, di rumah, aku semakin memainkan peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Arif tidak menunjukkan tanda-tanda curiga terhadapku. Dia masih menjalani rutinitasnya, keluar rumah untuk menemui Sari dan anak-anaknya, pulang dengan senyum seolah-olah hidupnya sempurna. Tapi di balik senyum itu, aku tahu, sebentar lagi, semua akan berubah. Suatu hari, aku mengikuti Arif lagi, kali ini ke tempat pertemuannya dengan rekan-rekan bisnisnya. Dari jauh, aku mengamati gerak-geriknya. Dia tampak begitu percaya diri, tertawa dengan orang-orang yang sudah lama kutahu sebagai mitra bisnisnya. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk melakukan langkah besar. Aku menyusun surat-surat berisi bukti-bukti perselingkuhan dan bisnis gelap Arif. Surat-surat itu lengkap dengan foto-foto dan dokumen-dokumen rahasia yang telah kukumpulkan, kubuat dengan rapi. Lalu, aku mengirimkannya secara anonim ke beberapa pihak yang berpotensi menghancurkan karir Arif. Aku mengirimnya ke bos besar di perusahaannya, ke beberapa rekan bisnis yang penting, dan bahkan ke keluarganya yang sangat menghargai reputasi. Satu hal yang paling penting dari rencana ini adalah memastikan semuanya jatuh pada waktu yang tepat. Aku ingin semuanya terjadi pada saat Arif berada di posisi yang paling rentan. Dan hari itu segera tiba. Pagi itu, Arif berangkat ke kantor dengan senyum biasa di wajahnya. Tidak ada yang berbeda, tidak ada firasat buruk yang terlihat darinya. Tapi aku tahu, hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Setelah dia pergi, aku mengambil ponselku dan mulai menelepon beberapa orang. Pesanku jelas. Segera periksa email Anda. Ada sesuatu yang penting yang perlu Anda ketahui tentang Arif. Beberapa jam kemudian, ketika aku sedang menyiapkan makan siang, telepon rumah berdering. Panggilan pertama datang dari kantor Arif. Sekretarisnya terdengar bingung dan cemas. Bu Diana, saya perlu memberitahukan bahwa ada masalah besar yang melibatkan Pak Arif di kantor. Bos besar baru saja mendapat email tentang sesuatu yang mengkhawatirkan. Aku hanya tersenyum kecil. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Mungkin Arif bisa menjelaskannya nanti. Tak lama setelah telepon itu berakhir, telepon lain berdering. Kali ini dari adik Arif. Dia berbicara cepat. Suaranya penuh kecemasan. Kak Diana, kami baru saja mendapat kabar aneh. Ada seseorang yang mengirim surat ke keluarga besar tentang Kak Arif.
Apakah kakak tahu sesuatu tentang ini? Ku kendalikan suaraku agar tetap tenang. Aku juga baru mendengarnya. Mungkin kita perlu berbicara dengan Arif dulu. Sore hari, tepat ketika aku sedang menyelesaikan pekerjaan rumah, Arif pulang. Tapi kali ini, wajahnya tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan dia tampak sangat tertekan. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar dan menatapku dengan tatapan penuh amarah. "Siapa yang melakukan ini?" teriaknya. Aku berpura-pura bingung. "Apa yang kau maksud, Arif?" "Email itu, surat-surat itu. Seseorang mengirimkan informasi tentang kita, tentang Sari, tentang anak-anak, dan bahkan tentang bisnisku. Siapa yang berani melakukan ini?" Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang. Aku tetap tenang. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa yang terjadi?" Dia mendekatiku, matanya penuh amarah dan frustrasi. "Diana, ini semua bisa menghancurkan hidupku, bisnisku, reputasiku." Suaranya mulai bergetar. "Jika ini keluar, aku bisa kehilangan semuanya." Aku memandangnya dengan tatapan dingin, dan di detik itu, aku merasa saatnya tiba. "Mungkin inilah saatnya kau merasakan apa yang selama ini kau lakukan padaku, Arif. Selama ini aku diam, tapi sekarang aku tidak bisa lagi diam." Tatapannya berubah dari marah menjadi bingung. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum tipis. "Semua ini, Arif, adalah hasil dari kebohongan yang kau ciptakan. Kau pikir aku tidak tahu tentang Sari? Tentang anak-anakmu dengan dia? Atau tentang bisnis gelapmu? Kau pikir aku bodoh?" Wajahnya memucat. Dia mundur selangkah, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Diana, aku sudah tahu semuanya, Arif. Selama ini aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalasmu. Dan sekarang, waktumu sudah habis." Arif jatuh terduduk di sofa, matanya kosong, seolah tak mampu lagi berkata-kata. Di saat itulah, aku tahu bahwa rencana balas dendamku telah berhasil. Dia akan kehilangan segalanya, keluarga, bisnis, dan reputasinya, semua akibat perbuatannya sendiri. Dan aku hanya tersenyum tipis, menatap kehancurannya. Hari pembalasan telah tiba. Setelah melihat Arif terduduk lemas di sofa, seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya, aku merasa kemenangan itu semakin dekat. Ini bukan hanya soal balas dendam pribadi, tetapi juga soal membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Meski rasa sakit ini panjang, akhirnya aku bisa bernafas sedikit lebih lega. Namun, aku tahu, perjuanganku belum selesai. Masih ada langkah-langkah terakhir yang harus kutuntaskan. Hari itu, Arif mengurung diri di kamar sepanjang malam. Aku mendengar suara teleponnya berdering beberapa kali, mungkin dari mitra bisnisnya, dari keluarganya, atau mungkin dari Sari. Tetapi dia tak mengangkatnya. Pagi hari berikutnya, ketika aku masuk ke kamarnya, aku melihat sosoknya duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat dan mata sembab, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Ya, pada titik ini, Arif memang kehilangan segalanya. Namun ini baru permulaan dari kejatuhannya. Tanpa banyak bicara, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tidak ada percakapan di meja makan, hanya keheningan yang panjang. Aku sengaja membiarkannya tenggelam dalam pikirannya sendiri, membiarkannya merasakan beban dari semua perbuatannya. Ketika akhirnya dia berbicara, suaranya sangat lirih, hampir seperti bisikan. "Diana, tolong, jelaskan padaku, kenapa kau melakukan ini?"
Tanyanya dengan mata yang penuh keputusasaan. Aku menatapnya dingin. Kau tahu jawabannya, Arif. Ini semua hasil dari apa yang kau tanam selama ini. Kau mengkhianati janji kita. Kau membangun kebohongan di belakangku. Dan sekarang kau ingin memintaku untuk menjelaskan? Tidak, Arif. Kau hanya memanen apa yang kau tanam. Dia menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku melakukan ini karena aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku takut. Diana. Aku terlalu terjebak dalam semua ini. Terlalu dalam. Aku tertawa getir. Arif, kau memilih jalan ini sendiri. Kau memutuskan untuk menikah dengan Sari. Kau membiarkan dirimu memiliki 2 kehidupan, 2 keluarga, dan sekarang kau mengatakan bahwa kau terlalu dalam? Itu hanya alasan dari seseorang yang lemah. Aku berdiri, menyisakan Arif dengan rasa bersalahnya. Aku tidak membutuhkan permintaan maafnya lagi. Kata-kata maaf tak akan pernah menghapus luka yang sudah ia torehkan di hatiku. Kini, satu-satunya yang bisa membuatku tenang adalah melihatnya benar-benar jatuh. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, kejatuhan Arif menjadi semakin nyata. Berita tentang skandalnya mulai menyebar di kalangan rekan bisnisnya. Orang-orang mulai menghindarinya, dan beberapa proyek besar yang sedang ia tangani tiba-tiba dihentikan tanpa alasan jelas. Rupanya, mitra bisnisnya tidak mau terkait dengan seseorang yang memiliki reputasi buruk seperti Arif. Pada saat yang sama, keluarganya sendiri mulai memunggunginya. Keluarga besar yang sangat menjunjung tinggi nama baik mulai mempertanyakan komitmen dan moralitas Arif. Hubungannya dengan ayahnya, yang selama ini menjadi salah satu pendukung utamanya dalam karir, memburuk dengan cepat. Ayahnya, seorang pria yang sangat mementingkan kehormatan keluarga, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya menjalani kehidupan ganda. Aku tahu dari teman-teman dekat keluarga bahwa pertengkaran besar terjadi antara Arif dan ayahnya. Mereka bahkan tidak segan-segan menuding Arif sebagai penyebab kehancuran keluarga. Arif mulai kehilangan pijakannya, baik di dunia bisnis maupun di keluarganya sendiri. Sementara itu, aku semakin fokus pada rencanaku untuk memulai hidup baru. Dengan tenang, aku mengurus surat-surat cerai tanpa sepengetahuan Arif. Aku ingin ini menjadi langkah terakhirku sebelum aku benar-benar melepaskan diri darinya. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini, dan sekarang saatnya bagiku untuk bebas. Suatu pagi, beberapa minggu setelah berita skandal Arif mulai menyebar, aku menerima telepon dari Sari. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Sari pasti sudah tahu segalanya. Dia memulai dengan suara yang penuh emosi, hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Diana, kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku dan keluargaku seperti ini? Teriaknya di telepon. Aku menghela napas, bersiap menghadapi omelan panjangnya. Aku tidak menghancurkan apapun. Sari, Arif yang menghancurkan hidupmu, sama seperti dia menghancurkan hidupku. Kau hanya korban dari kebohongan yang sama. Kau tidak mengerti. Anak-anakku, mereka tak tahu apa-apa soal ini. Suara Sari semakin lirih, dan aku bisa merasakan ketakutannya. Aku terdiam sejenak, berpikir, anak-anak itu memang tidak bersalah. Mereka hanyalah korban dari keputusan bodoh orang dewasa. Tapi hatiku sudah terlanjur dingin. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Sari, ini sudah terlambat. Sari terisak. Suaranya semakin hilang ditelan tangis. Kau puas, Diana? Kau puas sekarang setelah menghancurkan hidup kami? Aku hanya terdiam. Aku tidak puas. Aku hanya merasa keadilan telah ditegakkan.
Pada suatu pagi yang cerah, aku menerima pemberitahuan bahwa surat cerai kami telah selesai. Tanpa menunggu lebih lama, aku menghadap Arif di ruang tamu. Dia tampak berantakan, mungkin akibat dari segala tekanan yang dialaminya belakangan ini. Aku meletakkan berkas-berkas cerai di hadapannya tanpa sepatah kata pun. Dia memandang surat itu, wajahnya berubah menjadi pucat. Apa ini? Akhir dari segalanya. Arif, aku sudah cukup lama menanggung beban ini. Sekarang, aku ingin bebas. Wajah Arif semakin pias. Diana, jangan lakukan ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan tinggalkan aku juga. Aku menggeleng dengan hati yang dingin. Aku tidak meninggalkanmu, Arif. Kau yang meninggalkan aku dulu. Sekarang, kau hanya menerima akibat dari apa yang kau lakukan. Tanpa menunggu jawabannya, aku meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Arif dengan semua penyesalannya. Aku melangkah keluar rumah, merasa bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan. Hari itu, aku tahu bahwa inilah akhir dari babak kelam dalam hidupku, dan awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Hari itu, aku meninggalkan rumah yang telah lama menjadi saksi kebohongan dan luka yang mendalam. Aku melangkah dengan penuh keyakinan, meski rasa perih belum sepenuhnya hilang. Namun, ada perasaan yang begitu kuat menyelimuti diriku, perasaan bebas. Bebas dari masa lalu yang mengekang, dari kebohongan yang menghancurkan, dan dari sosok Arif yang dulu kucintai namun berubah menjadi seseorang yang asing. Langkahku membawaku ke apartemen baru yang sederhana, jauh dari gemerlap kehidupan yang pernah kumiliki bersama Arif. Aku tidak lagi membutuhkan kemewahan atau status. Yang kubutuhkan hanya kedamaian, dan di tempat kecil inilah aku memulai kembali. Hari-hariku yang baru di apartemen terasa seperti kehidupan yang asing namun menenangkan. Aku bangun tanpa rasa cemas, tanpa harus memikirkan apakah Arif sedang bersama Sari atau tidak, tanpa beban pengkhianatan yang terus mengintai. Namun, meskipun aku telah meninggalkan semua itu, bayangan masa lalu kadang masih muncul dalam mimpiku. Pada suatu pagi, saat aku sedang menata ulang barang-barang di apartemen, sebuah panggilan tak terduga datang di ponselku. Nomor itu tidak kukenal, tetapi aku memutuskan untuk mengangkatnya. Diana. Suara di ujung telepon itu terdengar lirih, hampir tak terdengar. Aku tertegun. Itu suara Arif. Aku tidak menyangka dia akan menghubungiku lagi setelah semua yang terjadi. Ada apa, Arif? Tanyaku dingin, berusaha menahan amarah yang tiba-tiba muncul. Diana, tolong, aku butuh bicara denganmu. Aku tahu aku sudah kehilangan segalanya, tapi aku butuh bantuanmu. Aku tertawa sinis mendengar permintaannya. Bantuan? Setelah semua yang kau lakukan, kau masih berani meminta bantuan dariku? Arif terdiam sejenak. Suaranya terdengar terputus-putus. Diana, hidupku sudah hancur. Bisnisku bangkrut. Keluargaku membenciku. Dan Sari meninggalkanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mendengar itu, ada perasaan aneh yang muncul di hatiku. Bukannya rasa kasihan, tetapi lebih kepada kepuasan. Inilah saatnya dia merasakan apa yang dulu aku rasakan, kehancuran, kesepian, dan pengkhianatan. Arif, kataku pelan, itu semua karena pilihanmu sendiri. Kau yang memutuskan untuk mengkhianatiku. Kau yang memilih hidup dengan kebohongan. Sekarang kau hanya menuai apa yang kau tanam. Tapi, Diana, aku tak bisa hidup seperti ini. Aku kehilangan segalanya. Tolong, setidaknya bantu aku untuk memulai lagi,
Suaranya terdengar semakin putus asa. Aku terdiam, memikirkan semua yang terjadi selama ini. Apakah ini kesempatan bagiku untuk benar-benar menutup babak hidup ini? Apakah dengan membantunya, aku bisa merasa lega dan melangkah lebih jauh? Atau justru ini adalah ujian terakhir bagiku untuk benar-benar membebaskan diri? Setelah beberapa saat, aku menjawab dengan tegas. Tidak, Arif. Aku sudah memberikanmu terlalu banyak kesempatan. Sekarang giliranmu untuk menghadapi konsekuensinya sendiri. Ini bukan lagi urusanku. Sebelum dia bisa merespon, aku memutus panggilan itu. Nafasku terasa berat, tetapi ada rasa lega yang mengalir di dadaku. Ini adalah keputusan yang paling sulit, tetapi juga yang paling benar. Aku telah membebaskan diriku dari masa lalu, dan sekarang saatnya aku benar-benar berjalan ke depan. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin sibuk dengan kehidupanku yang baru. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan desain interior kecil. Meskipun awalnya tidak mudah, aku menemukan kesenangan dalam setiap proyek yang kukerjakan. Desain adalah passion lamaku yang selama ini terlupakan karena terlalu fokus pada kehidupan rumah tangga bersama Arif. Sekarang, aku bisa kembali menemukan diriku sendiri. Pada suatu sore, saat aku sedang menyelesaikan sebuah desain untuk klien, bosku, Ibu Laila, mendekatiku dengan senyum di wajahnya. Diana, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia klien baru, dan tertarik dengan hasil kerjamu. Aku mengerutkan kening, penasaran siapa yang ingin bertemu denganku. Siapa namanya? Bu. Irfan. Dia salah satu pengusaha besar di kota ini. Aku rasa kau akan tertarik bekerja dengannya. Nama itu terdengar asing di telingaku, tetapi aku mengangguk dan segera membereskan meja kerjaku sebelum pergi menemui tamu tersebut. Di ruang tamu kantor, aku melihat seorang pria berdiri dengan postur tegap dan raut wajah tenang. Ketika matanya bertemu dengan mataku, dia tersenyum ramah. Diana, ya? Tanyanya sambil menjabat tanganku. Saya Irfan. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara. Sikapnya tenang, tetapi penuh percaya diri. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah kutemui sebelumnya. Irfan tampak tulus dan jujur. Terima kasih, Pak Irfan. Saya senang bisa bekerja sama dengan Anda. Apa yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan nada profesional. Dia tersenyum lagi. Kali ini lebih hangat. Saya tertarik dengan desain interior yang Anda buat. Saya sedang merencanakan renovasi besar untuk kantor pusat perusahaan saya, dan saya ingin Anda yang mengerjakannya. Aku terkejut, tetapi juga merasa bangga. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan diriku. Tentu saja, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Pertemuan kami berlangsung singkat, tetapi ada sesuatu tentang Irfan yang membuatku merasa nyaman. Dia tidak hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seseorang yang tampaknya tulus dalam setiap ucapannya. Setelah pertemuan itu, aku merasa semangat baru tumbuh di dalam diriku. Hubunganku dengan Irfan terus berkembang seiring proyek yang kami kerjakan bersama. Dia sering mengajakku berdiskusi tentang ide-ide desain, dan aku semakin terkesan dengan wawasan serta kerendahan hatinya. Tanpa kusadari, kami mulai sering menghabiskan waktu bersama, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan diskusi tentang proyek kami, Irfan mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah. Awalnya, aku merasa canggung, tetapi sikap hangat dan santainya membuatku nyaman. Diana, katanya sambil menatapku, aku ingin mengucapkan terima kasih. Bukan hanya untuk pekerjaan yang luar biasa ini,
tetapi juga karena kau telah mengingatkanku betapa pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup. Aku tersenyum, merasa tersentuh oleh kata-katanya. Terima kasih, Pak Irfan. Saya juga merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan Anda. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Panggil saja Irfan. Kita sudah cukup dekat untuk itu, kan? Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Mungkin, di tengah reruntuhan hidupku yang lama, ada awal baru yang menantiku. Dan mungkin, Irfan adalah bagian dari awal baru itu. Hubunganku dengan Irfan semakin akrab seiring berjalannya waktu. Meskipun awalnya hanya tentang pekerjaan, sekarang percakapan kami melampaui batasan itu. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan ini. Bukan hanya sebatas klien dan desainer, tetapi lebih dari itu, ada perasaan yang mulai tumbuh di antara kami. Setiap kali kami bertemu untuk membicarakan proyek renovasi kantornya, aku merasakan kehangatan yang berbeda dalam sikapnya. Irfan selalu memberikan perhatian penuh terhadap pendapatku, tidak pernah merendahkanku seperti yang dilakukan Arif dulu. Dia melihatku sebagai setara, dan itu adalah sesuatu yang baru bagiku. Suatu sore, setelah selesai bertemu di kantornya, Irfan mengajakku berjalan-jalan di taman yang tak jauh dari tempat kerjaku. Angin sore yang sejuk dan suasana yang tenang membuat kami berdua merasa nyaman. Diana, kata Irfan saat kami duduk di bangku taman, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku menoleh padanya, mendapati tatapannya yang serius. Apa itu, Irfan? Dia menarik napas dalam, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu kita sudah bekerja sama cukup lama, dan aku menghargai hubungan profesional kita. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Aku tidak ingin mengabaikan perasaan ini. Kata-katanya membuat jantungku berdebar lebih cepat. Selama ini, aku memang merasakan hal yang sama, tetapi aku terlalu takut untuk mengakuinya, terutama karena luka yang masih membekas akibat hubunganku dengan Arif. Namun, mendengar Irfan berbicara dengan tulus, aku merasa seolah-olah tembok yang kubangun di sekeliling hatiku mulai runtuh. Aku juga merasakan hal yang sama, jawabku pelan, hampir berbisik. Mata Irfan melembut, dan dia tersenyum. Aku tidak ingin memaksa. Jika kau belum siap, aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tulus dan siap menunggu. Sikapnya yang penuh pengertian membuat hatiku semakin terbuka. Tidak seperti Arif, Irfan tidak pernah memaksakan kehendak. Dia selalu memberikan ruang bagiku untuk berpikir dan merasa nyaman. Perlahan, aku menyadari bahwa mungkin, setelah semua yang terjadi, aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang baru. Terima kasih, Irfan, kataku akhirnya. Aku masih butuh waktu untuk benar-benar melupakan semua yang terjadi. Tapi aku ingin kita terus seperti ini, mengenal satu sama lain lebih dalam. Dia mengangguk dengan senyum hangat yang tak pernah hilang dari wajahnya. Tentu, aku akan berada di sini untukmu kapanpun kau siap. Hari-hari berikutnya, kami semakin sering bertemu di luar konteks pekerjaan. Makan malam bersama, jalan-jalan santai di taman, atau sekadar minum kopi di sore hari. Setiap kali bersama Irfan, aku merasa aman, seolah-olah dunia yang dulu kacau mulai menemukan keseimbangannya kembali. Tidak ada tekanan, tidak ada drama, hanya kebersamaan yang tulus. Suatu malam, saat kami sedang makan malam di sebuah restoran, aku melihatnya menatapku lebih dalam dari biasanya. Tatapannya penuh dengan kelembutan dan kehangatan yang membuatku merasa begitu dihargai. Irfan, aku memulai pembicaraan. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Kau telah membantuku keluar dari masa lalu yang sulit.
Meskipun mungkin kau tidak menyadarinya, kehadiranmu membuatku merasa kuat lagi. Dia tersenyum, menggenggam tanganku di atas meja. Kau tidak perlu berterima kasih, Diana. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang kau lalui. Aku hanya ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa mungkin cinta sejati benar-benar ada. Cinta yang tidak memaksa, cinta yang penuh pengertian dan kesabaran. Irfan adalah kebalikan dari Arif, dan itu membuatku semakin yakin bahwa inilah yang seharusnya aku cari selama ini. Beberapa bulan kemudian, proyek renovasi kantor Irfan hampir selesai. Hasilnya luar biasa, dan dia tampak sangat puas dengan pekerjaanku. Namun, di balik semua itu, ada rasa gugup yang mulai muncul dalam diriku. Aku tahu hubungan kami semakin serius, dan aku juga tahu bahwa pada titik tertentu, aku harus sepenuhnya melepaskan masa lalu. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di sofa apartemenku, Irfan tiba-tiba berkata, "Diana, ada hal yang ingin aku tanyakan padamu." Aku menoleh padanya, sedikit terkejut dengan nada seriusnya. "Apa itu?" Dia menghela napas, kemudian melanjutkan, "Apakah kau benar-benar sudah siap untuk meninggalkan masa lalu? Apakah kau sudah siap untuk memulai babak baru dalam hidupmu bersamaku?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, pengkhianatan Arif, rasa sakit, dan kekecewaan yang begitu dalam. Namun, di sisi lain, ada kebahagiaan baru yang mulai tumbuh bersama Irfan. Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah maju? Aku terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah hampir sampai. Irfan, kau tahu, ini tidak mudah bagiku. Tapi aku yakin, denganmu di sisiku, aku bisa benar-benar melepaskan masa lalu itu. Dia tersenyum lembut dan mengangguk. Aku tidak akan pernah memaksamu, Diana. Aku hanya ingin kau bahagia, apapun yang kau pilih. Malam itu, aku merasa lebih yakin bahwa bersama Irfan adalah pilihan yang tepat. Dia bukan hanya seseorang yang memberiku cinta, tetapi juga kepercayaan dan rasa aman yang telah lama hilang dari hidupku. Waktu terus berlalu, dan semakin hari, aku semakin yakin bahwa Irfan adalah orang yang tepat untukku. Meskipun bayangan masa lalu kadang masih muncul dalam mimpi burukku, Irfan selalu ada untuk mendukungku. Perlahan tapi pasti, aku merasa luka itu sembuh. Satu hal yang ku tahu dengan pasti, dalam perjalanan ini, aku akhirnya menemukan diriku kembali. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Beberapa minggu setelah malam di apartemenku, hidupku mulai berjalan lebih lancar. Hubunganku dengan Irfan semakin kuat, dan rasa nyaman yang dulu hilang kini mulai kembali hadir. Kami semakin sering menghabiskan waktu bersama, bukan hanya sebagai teman atau rekan kerja, tetapi sebagai dua orang yang saling memahami dan memberi dukungan. Namun, meskipun aku berusaha melangkah maju, tak bisa kupungkiri bahwa bayangan masa laluku dengan Arif masih terus menghantui. Setiap kali aku mulai merasa bahagia, kenangan akan pengkhianatan Arif kembali muncul, seolah mengingatkanku bahwa kebahagiaan itu rapuh, mudah hilang. Suatu hari, ketika aku sedang bersiap-siap untuk pertemuan dengan seorang klien baru, teleponku berdering. Melihat nama Arif muncul di layar membuat dadaku sesak. Setelah sekian lama, dia akhirnya menghubungiku lagi. Pikiranku dipenuhi dengan kebencian dan amarah yang selama ini berusaha kutahan. Aku diam sejenak, mempertimbangkan apakah aku harus mengangkatnya atau tidak. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk menutup telepon itu dan melupakan Arif selamanya. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran.
Apa yang sebenarnya diinginkannya? Dengan tangan yang gemetar, akhirnya kuangkat telepon itu. "Halo?" sapaku dingin. Di ujung telepon, suara Arif terdengar lemah. "Diana, bisakah kita bicara?" Aku menghela napas dalam, berusaha tetap tenang. "Bicara? Tentang apa? Arif? Kau sudah mengambil segalanya dariku. Apalagi yang ingin kau bicarakan?" Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Aku menyesal. Diana, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku butuh bicara denganmu. Tolong beri aku kesempatan." Mendengar kata-kata penyesalan dari mulutnya membuat amarah yang sudah lama kupendam meletus. Bagaimana bisa dia merasa layak untuk mendapatkan kesempatan setelah semua yang dia lakukan? "Kau menyesal, Arif? Menyesal setelah kau menikah sirih dan membangun hidup baru tanpa sepengetahuanku? Menyesal setelah kau memiliki 3 anak dengan perempuan lain sementara aku masih berusaha untuk memperbaiki pernikahan kita yang hancur? Kau pikir permintaan maafmu akan memperbaiki semuanya?" Suara Arif semakin lirih. "Diana, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bukan suami yang baik untukmu. Tapi aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Permintaan Arif itu terasa seperti penghinaan bagiku. Kembali seperti dulu? Bagaimana bisa dia berharap aku bisa kembali seperti dulu setelah semua yang dia lakukan? Setelah kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang tak tertahankan. "Kembali?" tanyaku, hampir tertawa sinis. "Arif, aku sudah selesai denganmu. Aku sudah memilih jalanku. Kau tidak ada lagi dalam hidupku. Jangan pernah berharap kita bisa kembali seperti dulu, karena itu tidak akan pernah terjadi." Dia terdiam di ujung telepon, mungkin menyadari bahwa usahanya sia-sia. Setelah beberapa detik, akhirnya dia berkata, "Aku mengerti. Tapi, jika kau butuh bicara, aku akan selalu ada di sini." Tanpa berkata apa-apa lagi, aku memutuskan panggilan itu. Tanganku gemetar, dan perasaanku campur aduk. Aku merasa marah, namun di saat yang sama, aku juga merasa lega. Lega karena aku akhirnya bisa mengatakan semua yang kupendam selama ini. Malam itu, aku bertemu dengan Irfan di sebuah kafe kecil di dekat apartemenku. Wajahnya yang selalu menenangkan menjadi pelipur lara bagiku. Aku memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi tentang telepon dari Arif. Aku tidak tahu kenapa dia menghubungiku lagi setelah semua yang dia lakukan, kataku sambil memandang ke dalam cangkir kopiku. Aku sudah selesai dengannya. Irfan, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Irfan mendengarkan dengan penuh perhatian. Seperti biasa, dia tidak memotong pembicaraanku, hanya memberiku waktu untuk berbicara dan mengungkapkan perasaanku. "Aku mengerti, Diana," katanya lembut setelah aku selesai berbicara. Mungkin Arif sedang merasa kehilangan setelah menyadari kesalahannya. Tapi yang penting sekarang adalah perasaanmu. Kau sudah melangkah maju, dan kau berhak untuk terus bahagia tanpa perlu memikirkan dia lagi. Aku tersenyum tipis, merasa bersyukur karena Irfan selalu ada di sisiku. Terima kasih, Irfan. Aku merasa lebih baik setelah membicarakan ini. Namun, di dalam hatiku, ada rasa gelisah yang tak bisa kuabaikan. Meskipun aku tahu aku sudah selesai dengan Arif, kedatangannya kembali dalam hidupku membuatku merasa cemas. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Apakah dia hanya ingin mengganggu kebahagiaanku? Beberapa hari kemudian, Arif mengirimkan pesan melalui telepon.
Pesan singkat yang membuatku tertegun. Aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang perlu kau tahu. Aku ragu-ragu untuk membalasnya. Apalagi yang ingin dia katakan? Apakah dia akan mencoba menggangguku lagi? Namun, di sisi lain, aku juga penasaran dengan apa yang ingin dia sampaikan. Setelah berpikir matang-matang, akhirnya aku memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena aku ingin kembali padanya, tetapi karena aku ingin menutup bab ini selamanya. Aku ingin memastikan bahwa Arif tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Saat aku tiba, Arif sudah menunggu di meja di sudut ruangan. Wajahnya tampak lelah, jauh berbeda dari pria yang dulu ku tahu. Apa yang ingin kau katakan, Arif? Tanyaku dengan nada tegas begitu aku duduk. Dia menatapku sejenak sebelum berkata, Diana, aku tidak hanya ingin meminta maaf. Aku ingin kau tahu bahwa aku sudah menceraikan istri sirihku. Aku sudah berubah. Aku ingin mencoba memperbaiki semuanya, termasuk hubungan kita. Mendengar itu, aku terdiam. Bukan karena aku tertarik dengan kata-katanya, tetapi karena aku merasa kasihan padanya. Aku tidak lagi melihat Arif sebagai pria yang pernah kucintai. Dia hanyalah bayangan dari masa laluku yang sudah tak berarti. Arif, aku berkata dengan suara pelan namun tegas, hubungan kita sudah berakhir. Kau tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur berkeping-keping. Aku sudah melangkah maju. Dan sekarang, aku bahagia dengan hidupku. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Dengan kata-kata itu, aku berdiri dan meninggalkannya, meninggalkan masa laluku yang kelam untuk selamanya. Setelah pertemuanku dengan Arif, aku merasa beban yang selama ini menggelayuti pikiranku mulai terangkat. Aku telah memberinya jawaban tegas, dan kini aku bisa fokus sepenuhnya pada hidupku yang baru tanpa harus lagi diganggu bayangan masa lalu. Hubunganku dengan Irfan juga semakin kuat, dan aku merasa lebih percaya diri bahwa aku bisa membangun masa depan yang lebih baik bersamanya. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Terkadang, ketika kita merasa telah berada di jalur yang benar, datanglah hal yang tak terduga menghancurkan semua itu. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhirku dengan Arif, aku mendapat telepon dari seorang wanita yang suaranya terasa asing di telingaku. Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Halo, ini Diana? Tanyanya. Iya, betul. Siapa ini? Jawabku dengan sedikit ragu. Aku Nadia, katanya. Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal penting yang perlu kubicarakan. Aku mengernyit. Nama Nadia tidak asing di telingaku, tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah mendengar nama itu. Maaf, tapi aku tidak yakin aku mengenalmu. Apa ini tentang pekerjaan? Tidak, ini tentang Irfan, jawabnya dengan nada yang tiba-tiba menjadi serius. Hatiku seketika terasa sesak. Irfan? Apa yang sedang terjadi? Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang membuat dadaku semakin terasa berat. Baiklah, jawabku sambil menenangkan diri. Di mana kita bisa bertemu? Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, tempat yang cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku tiba lebih awal dari yang kuperkirakan, dan saat menunggu, pikiranku tak bisa berhenti memikirkan apa yang akan dibicarakan oleh wanita ini. Tak lama kemudian, seorang wanita muda masuk ke dalam kafe. Wajahnya cantik, rambutnya lurus tergerai di bahunya, dan dia berjalan ke arahku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Begitu dia sampai di meja, aku tahu pasti bahwa inilah Nadia. Diana? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk.
dan dia segera duduk di hadapanku. "Sebenarnya, aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya sambil menggigit bibir bawahnya, seolah-olah dia juga gugup. "Tapi aku merasa ini penting untuk kukatakan kepadamu." "Apa ini tentang Irfan?" tanyaku langsung, mencoba memotong keraguan yang memenuhi pikiranku. Nadia mengangguk. "Iya, ini tentang Irfan. Aku tidak tahu apakah kau tahu, tapi dia sudah menikah." Perkataan itu membuat tubuhku menegang. Aku menatap Nadia dengan mata terbelalak, mencoba memproses apa yang baru saja dia katakan. "Menikah? Irfan? Tidak, ini pasti kesalahpahaman. Maaf, apa maksudmu?" tanyaku, suaraku bergetar. "Irfan bilang dia belum pernah menikah." Nadia menggeleng pelan. "Dia memang belum menikah secara sah, tapi aku adalah istri sirihnya. Kami menikah diam-diam beberapa tahun yang lalu, dan sekarang kami sudah memiliki satu anak." Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Nadia terasa seperti pukulan yang menghancurkan seluruh kehidupanku yang baru mulai terbentuk. "Irfan? Menikah sirih? Sudah memiliki anak? Ini tidak mungkin," bisikku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada Nadia. "Irfan tidak pernah mengatakan apa-apa tentang ini kepadaku." Nadia menghela napas panjang. "Aku juga tahu ini sulit untukmu, dan aku tidak datang ke sini untuk menyakitimu, Diana. Aku hanya merasa kau berhak tahu. Irfan, dia sering berbohong, dan aku tahu dia sedang bersamamu sekarang." Tanganku gemetar, dan aku merasa sulit untuk berpikir jernih. Irfan, pria yang selama ini kupikir adalah orang yang jujur dan tulus, ternyata memiliki rahasia besar yang disembunyikannya dariku. "Aku tidak tahu harus berkata apa," kataku akhirnya. "Kenapa kau memberitahuku sekarang?" Nadia tersenyum tipis, tetapi senyum itu tak menyembunyikan rasa sakit di matanya. "Karena aku tahu betapa menyakitkannya ketika seseorang yang kau cintai menghancurkan kepercayaanmu. Dan aku tak ingin kau mengalami apa yang aku alami. Aku sendiri baru tahu bahwa dia sedang dekat dengan wanita lain ketika melihat pesan-pesannya di teleponnya." Rasa sakit dan amarah mulai menguasai hatiku. Bagaimana mungkin Irfan bisa melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah kulalui dengan Arif, aku pikir aku telah menemukan seseorang yang bisa kucintai tanpa rasa khawatir. Ternyata aku salah besar. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyaku pelan. Nadia menghela napas. "Aku sudah siap untuk meninggalkannya, Diana. Aku lelah hidup dalam kebohongan. Aku pikir, mungkin kau juga harus mempertimbangkan hal yang sama." Malam itu, setelah pertemuanku dengan Nadia, aku merasa seluruh duniaku runtuh. Kebohongan Irfan membuat hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup setelah ini. Aku duduk di sofa apartemenku, memandang kosong ke dinding. Pikiranku tak henti-hentinya kembali ke pertemuan dengan Nadia, dan kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Bagaimana bisa Irfan, pria yang selama ini kupercaya, memiliki rahasia sebesar itu dan tetap bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa? Ponselku berdering. Melihat nama Irfan muncul di layar, dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mendengar penjelasan darinya. Tapi aku tahu, aku harus menghadapi ini. Dengan tangan yang gemetar, kuangkat telepon itu. "Irfan, kita perlu bicara," kataku dengan suara yang lebih tenang daripada yang kuharapkan. Di ujung telepon, Irfan terdengar sedikit bingung. "Ada apa, Diana? Apa yang terjadi?" Aku menarik napas dalam. Aku tahu semuanya.
Irfan. Tentang Nadia. Tentang pernikahan sirihmu. Tentang anakmu. Keheningan panjang menyelimuti percakapan kami. Suara Irfan terdengar bergetar saat akhirnya dia berbicara. Diana, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku mengepalkan tanganku, menahan amarah yang mulai mendidih. Tidak seperti yang kupikirkan? Irfan, kau sudah berbohong padaku sejak awal. Kau tidak hanya menyembunyikan istrimu, tapi juga anakmu. Kau pikir aku bodoh? Diana, tolong dengar aku dulu. Aku melakukan ini semua karena ada alasan. Aku tidak ingin kau terluka, terus bohongi dirimu. Irfan, kau tidak pernah peduli tentang melukai orang lain. Yang kau pikirkan hanya dirimu sendiri. Aku merasa dadaku semakin sesak, dan air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Aku selesai dengan semua ini. Telepon itu terputus, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Setelah telepon itu berakhir, aku terdiam dalam kesunyian yang menusuk. Rasanya seperti ada kekosongan besar dalam hatiku, tetapi kali ini tidak ada tempat untuk bersandar. Irfan, orang yang selama ini kuanggap sebagai penyembuh dari luka-luka masa laluku, ternyata hanyalah kepalsuan yang membawa luka baru. Pengkhianatannya lebih dari sekadar kebohongan. Itu adalah pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaanku pada cinta dan hubungan. Hari-hari berlalu, tetapi rasa sakit yang kurasakan semakin kuat. Aku menghindari Irfan. Ponselku terus berdering, pesannya menumpuk tanpa kubaca. Tetapi aku tidak ingin mendengar satupun dari penjelasannya. Aku tidak membutuhkan alasan lagi. Aku hanya ingin keluar dari jerat kebohongan ini. Namun, di dalam diamku, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus larut dalam rasa sakit. Aku pernah melalui ini sebelumnya. Aku pernah tersakiti dan hancur, tetapi aku berhasil bangkit. Kali ini pun, aku tahu bahwa aku harus menemukan kekuatan yang sama. Pada suatu pagi yang cerah, setelah seminggu mengurung diri di apartemen, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lebih lelah dari biasanya, tetapi ada tekad yang tumbuh di dalam diriku. Aku tak bisa lagi menjadi korban dari keadaan ini. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri. Langkah pertama yang kuambil adalah memblokir semua akses dari Irfan. Aku tahu, jika aku terus membuka diri terhadapnya, aku akan kembali terjebak dalam lingkaran kebohongan yang sama. Aku tidak butuh penjelasan atau permintaan maaf darinya. Aku butuh kebebasan dari hubungan yang telah mengikatku pada rasa sakit. Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Fokus pada pekerjaan adalah caraku untuk melupakan sejenak semua masalah pribadi. Di kantorku, aku selalu merasa punya kendali atas situasi, berbeda dengan hubungan pribadiku yang kacau. Teman-teman kerjaku, terutama Sarah, sangat mendukung. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak memaksaku untuk bercerita. Kehadirannya sudah lebih dari cukup. Di hari itu, setelah selesai bekerja, Sarah mendekatiku dan mengajakku untuk keluar bersama. Diana, ayo kita keluar sebentar. Kamu butuh udara segar, katanya sambil tersenyum. Aku awalnya ragu, tetapi akhirnya aku setuju. Kami pergi ke sebuah kafe di pusat kota yang suasananya hangat dan nyaman. Sambil menyeruput kopi, kami mengobrol ringan. Namun, obrolan itu akhirnya sampai pada hal yang selama ini kupendam. Sarah, aku harus cerita sesuatu, kataku, akhirnya merasa perlu untuk membuka diri. Sarah menatapku dengan penuh perhatian. Aku siap mendengarkan. Aku menceritakan semuanya.
tentang Irfan, pernikahan sirihnya, anak yang disembunyikannya, dan bagaimana semua itu menghancurkan kepercayaanku. Sarah mendengarkan tanpa menyela. Matanya menunjukkan simpati yang mendalam. "Diana, aku tahu ini sulit bagimu," katanya setelah aku selesai. "Tapi kamu kuat. Kamu sudah melalui begitu banyak hal dalam hidupmu, dan aku yakin kamu akan bisa melewati ini juga." Aku mengangguk. Walau masih ada keraguan dalam hatiku, aku hanya tidak tahu harus bagaimana lagi sekarang. Aku sudah tidak percaya lagi pada cinta. Sarah tersenyum lembut. "Cinta itu bukan masalah mempercayai orang lain, Diana. Cinta adalah tentang mempercayai dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu harus mencintai dan menghargai dirimu sebelum bisa benar-benar membuka diri pada orang lain." Kata-kata Sarah menancap dalam di hatiku. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada hubungan dengan orang lain, sehingga lupa bahwa yang paling penting adalah hubungan dengan diriku sendiri. Aku telah memberikan segalanya pada Irfan, seperti dulu aku memberikan segalanya pada Arif, tanpa benar-benar memikirkan kebutuhanku sendiri. Beberapa minggu kemudian, setelah aku benar-benar yakin bahwa aku telah menutup babak dalam hidupku dengan Irfan, aku mulai merencanakan hidup baru. Aku tidak ingin hidupku hanya berputar pada luka dan kekecewaan. Aku ingin bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku mulai menginvestasikan waktuku pada hal-hal yang selama ini kutunda. Aku mengambil kelas-kelas online untuk meningkatkan keterampilan profesionalku, dan aku juga mulai merencanakan perjalanan untuk berlibur sendirian. Sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Namun, satu hal yang benar-benar mengubah perspektifku adalah ketika aku bergabung dengan komunitas wanita yang memiliki pengalaman serupa. Di sana, aku bertemu banyak wanita hebat yang telah melalui pengkhianatan dan kesulitan, tetapi mereka bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Pengalaman mereka memberiku kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih optimis. Suatu malam, saat aku sedang bersantai di apartemenku, ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatku terkejut. "Nadia." Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tetapi akhirnya aku menjawab panggilan itu. "Halo, Diana." Suara Nadia terdengar di ujung sana. "Aku hanya ingin tahu, bagaimana keadaanmu sekarang?" Aku tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Nadia. Terima kasih sudah bertanya." Ada jeda singkat sebelum Nadia melanjutkan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena setelah bertemu denganmu, aku juga memutuskan untuk keluar dari hubungan dengan Irfan. Aku sekarang hidup sendiri bersama anakku, dan meskipun sulit, aku merasa ini keputusan terbaik. Hatiku sedikit hangat mendengar kabar dari Nadia. Meski kami dipertemukan oleh pengkhianatan yang sama, aku senang bahwa kami berdua telah menemukan jalan untuk keluar dari situasi yang menghancurkan. Aku senang mendengarnya. "Nadia," kataku, "kita layak mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik." Kami mengobrol sebentar lagi sebelum akhirnya telepon itu ditutup. Setelah percakapan itu, aku merasa damai. Aku tahu bahwa aku masih dalam proses penyembuhan, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa yakin bahwa aku berada di jalan yang benar. Dan dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin dekat pada kebebasan sejati dari rasa sakit yang pernah mengikatku. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu sejak terakhir kali aku berbicara dengan Irfan. Kehidupanku semakin stabil, meski masih ada luka yang sesekali menyentuh kesadaranku. Aku semakin fokus pada diriku sendiri, pekerjaan, dan komunitas baru yang aku temui. Aku menemukan bahwa penyembuhan sejati bukan hanya tentang melupakan, tapi menerima dan berdamai dengan luka yang ada. Pekerjaanku di kantor semakin membaik. Aku bahkan dipromosikan menjadi manajer proyek,
Sesuatu yang tak pernah kubayangkan bisa kucapai dalam situasi pribadi yang begitu berantakan.